Bab 828. Kekhawatiran lahir dari cinta. Audrey Han secara singkat menjelaskan peristiwa sebelumnya, melewatkan beberapa proses yang rumit, dan selesai berbicara dalam beberapa menit. Setelah mendengar ini, George Kiao tampak bingung, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Dengan kata lain, kamu dan Goldie Yuchi telah mencapai tingkat untuk membahas pernikahan, dan Goldie Yuchi mengalami kecelakaan pada hari pernikahan. Audrey Han mengangguk, "Yah, dia tidak ada di sana pada hari pernikahan. Pesawat mengalami kecelakaan. Kami mencari dia untuk waktu yang lama, kemudian menemukan di sini, dan kemudian aku menyadari bahwa dia kehilangan ingatan dan tidak mengenal kami semua. Jadi kamu memikirkan cara untuk masuk ke perusahaan dan tinggal di sisi Goldie Yuchi." Audrey Han terlihat kesulitan, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika aku pergi menemuinya, matanya sangat dingin. Dia tidak mengenalku sama sekali. Jika aku memberitahu dia bahwa aku adalah kekasihnya, mungkin dia akan memperlakukanku sebagai orang gila." Berbicara tentang ini, nada suara Audrey Han masih mencela diri sendiri, tetapi ekspresinya tampak sedih. Melihat Audrey Han seperti ini, George Kiao merasa sangat tertekan. "Kakak ipar, kamu telah bekerja sangat keras. Aku tiba-tiba merasa bahwa Goldie Yuchi tampak seperti orang yang bersalah. Tapi, hal yang kamu katakan, sepertinya aku memiliki sedikit kesan." Pada saat itu, kelompok teman-temannya mengatakan bahwa di negara X memiliki satu pernikahan. Sayang sekali pengantin wanita ditinggal di pesta pernikahan. Pengantin pria tidak muncul di tempat kejadian sama sekali, dan bahkan menertawakan untuk apa cantik, bahkan tidak dapat membuat pria tinggal. Menghitung dengan hati-hati, waktu itu sepertinya tepat. Tidak disangka, itu sebenarnya pernikahan Audrey Han dengan Goldie Yuchi. George Kiao memandang Audrey Han, yang memiliki bahu kecil di depannya, dan merasa bahwa dia membawa terlalu banyak menanggung semuanya sendirian. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu kalian pasti memiliki masa lalu, kan? Kalian telah bersama selama begitu lama, jika kamu menunjukkan kepadanya bukti, Goldie Yuchi mungkin percaya. Lalu bagaimana jika percaya?" Audrey Han tersenyum pahit, "Saat kamu mengirim pesan padaku hari itu, mengatakan bahwa dia akan bertunangan, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan?" George Kiao menjawab dengan bingung, "Apa?" "Aku berpikir, jika itu pilihannya, lalu aku akan menghormatinya." George Kiao, sialan. Audrey Han menggelengkan kepalanya, terus tersenyum pahit, "Menyukai seseorang, bukan menguasainya. Aku hanya berharap dia bisa bahagia. Jika dia kehilangan ingatannya, dia tidak akan lagi menyukaiku, dan menyukai orang lain, maka aku tidak bisa memaksanya untuk menjadi denganku. Pertama kali bertemu, dia menatapku dengan dingin, kurasa. Jika menceritakan semuanya padanya saat itu pasti hanya akan membuatnya memiliki psikologi pemberontak." Jadi, George Kiao dengan hati-hati mengamati tatapan Audrey Han, Goldie Yuchi sampai sekarang. Tidak tahu tentang ini, kan?" Audrey Han ragu-ragu, lalu mengangguk. "Aku sedang memikirkan cara untuk merangsang ingatannya, tapi dia tampaknya acuh tak acuh sama sekali, dan kemudian aku menemukan satu hal. Aku bertemu Zaiden Duanmu hari itu dan dia memberitahuku bahwa semua berita hubunganku dengannya telah dihapus. Selain di dalam negeri, orang lain tidak tahu hal ini." George Kiao, sialan, merasa dirinya menemukan hal yang luar biasa. Ekspresinya berubah, "Mungkinkah orang ini adalah kakek Yuchi? Hanya dia yang memiliki kemampuan dan tujuan untuk melakukan ini, dan tujuan kakek Yuchi untuk melakukan ini sudah sangat jelas. Dia tidak ingin Goldie Yuchi bersama kakak ipar, tapi berharap keluarga Yuchi bisa menikahi Merlin Duanmu. Jika ini masalahnya, maka segalanya menjadi kurang baik. Menurut perkataanmu, kakek Yuchi pasti mengenalmu. Jika kamu membiarkan dia mengetahui bahwa kamu bersama Goldie Yuchi,
bukankah itu? Saat membicarakan ini, George Kiao tampak sedikit pucat, dan menatap Audrey Han dengan cemas. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan sekarang? Sudahkah kamu memikirkan solusi yang sesuai? Audrey Han menurunkan matanya, tidak ada warna di bibirnya. Aku tidak tahu cara yang baik, hanya bisa mencoba yang terbaik. Atau, George Kiao dengan berani mengusulkan, kita akan memberitahu Koldi Yuchi yang sebenarnya secara langsung, dan kemudian kamu akan membawanya jauh dan terbang kembali ke negara itu. Audrey Han takut dengan saran ini, dia membawa Golden Ye kembali ke dalam negeri secara langsung. Apa yang kamu katakan? Apakah itu berhasil? Dia mungkin tidak akan pergi bersamaku, dan sekarang mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu apakah dia bisa menerima. Kekhawatiran lahir dari cinta, dan ketakutan lahir dari cinta. Dia menemukan bahwa jika itu adalah permulaan, jika dia diminta untuk mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin masih memiliki keberanian, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia semakin tidak berani. Golden Ye, yang telah kehilangan ingatannya, akan percaya apa yang dia katakan. Kakak ipar, berhasil atau tidak, kamu harus mencoba, kan? Jika kamu tidak berani mengatakan, maka aku akan membantumu merangsang ingatannya. Kamu memberitahuku nama-nama orang sebelumnya, aku akan bertanggung jawab untuk merangsang ingatannya, dan beberapa hal yang kalian alami sebelumnya. George Kiao memutuskan untuk bertanggung jawab tentang masalah ini. Jika tidak, segalanya akan menjadi semakin sulit jika ini terus berlanjut. Audrey Han masih ragu-ragu. Aku akan merangsangnya untuk sementara waktu. Jika pada akhirnya tidak berhasil, maka kakak ipar memilih untuk menjelaskan yang sebenarnya. Lalu jika Koldi Yuchi tidak mau pergi denganmu, maka aku akan membantu kakak ipar membuatnya pingsan, kemudian akan mengemasinya dan mengirimnya kembali ke dalam negeri. Audrey Han. George Kiao mulai tertawa licik lagi, kemudian kakak ipar akan mengurung dan merawatnya, tidak akan membiarkannya pergi kemana-mana. Rasanya sangat mengasyikkan saat memikirkannya. Audrey Han tiba-tiba merasakan ada masalah dengan otaknya. Ingin mengurung siapa? Namun, saat ini, suara dingin datang dari pintu. Suara yang familiar itu membuat dua orang duduk tegak, dan melihat ke arah pintu pada saat yang bersamaan. Tidak tahu sejak kapan, Golden Ye benar-benar muncul di pintu ruangan. Pada saat ini, matanya jatuh ke wajah George Kiao, setajam pisau. Ketika dia melihatnya, Audrey Han merasa panik. Kapan dia datang? Berapa lama dia di sini? Berapa banyak yang dia dengar tentang percakapan antara dirinya dan George Kiao barusan? Reaksi George Kiao sama dengan Audrey Han. Awalnya, dia masih berpikir bahwa akan sangat menarik untuk mengurung Koldi Yuchi, tetapi dia tidak menduga akan mendengar suara Koldi Yuchi di detik berikutnya. Awalnya dia mengira itu ilusi, tetapi setelah melihat tingkah kakak ipar, dia menyadari bahwa itu bukan ilusi. Koldi Yuchi benar-benar ada di sini. George Kiao sedikit gila. Jadi, berapa banyak yang Koldi Yuchi dengar? George Kiao terbatuk-batuk dan berdiri. Koldi Yuchi, kenapa kamu di sini? Hahaha, masuk dan duduk, aku sudah memesan banyak hidangan, mana pelayan? Mengapa penyajiannya sangat lambat? Aduh, kualitas layanan di restoran ini terlalu buruk. Hanya menyajikan hidangan saja begitu lambat, pelayan. Pelayan. Dia meneriakkan pelayan, lalu bangkit dan berjalan keluar. Mencoba melarikan diri dari tempat Asura ini. Tetapi ketika dia melewati Golden Ye, dihadang oleh tangannya. Bersambung.